Jumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan kita minggu ini. Nah, minggu ini kita sudah memasuki minggu Paskah yang keempat. Terlebih lagi kita merayakan Hari Panggilan Sedunia. Nah, adik-adik jangan bosan ya untuk selalu mengikuti pendampingan kami kita setiap minggu. Adik-adik masih semangat kan untuk mengikuti pendampingan kita minggu ini? Tentunya pasti adik-adik semua masih semangat dong. Nah, kalau begitu untuk menambah semangat kita, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dan bergembira bersama. Wah, adik-adik ternyata semuanya hebat-hebat ya. Semuanya bernyanyi, semuanya bergembira. Oke, sebelum kita memulai pendampingan kita minggu ini, terlebih dahulu kita memulai kegiatan kita dengan berdoa. Nah, bagaimana sikap doa yang baik adik-adik? Katup tangannya, lalu matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu. Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Bantulah kami agar kami pun dapat menjadi gembala yang baik bagi sesama, khususnya bagi teman-teman kami yang tersesat dan menderita, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Gembala yang baik. Pembacaan dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekali yang terkasih, marilah kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci. Ada 3 pertanyaan berkaitan dengan Injil yang barusan kita dengar. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang disebut sebagai gembala baik dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10? Yang kedua, siapakah yang dimaksud dengan domba dalam bacaan tadi? Yang ketiga, apa saja sifat gembala yang baik? Adik-adik yang terkasih, kata gembala dan domba adalah kata perumpamaan. Tuhan Yesus Kristus diumpamakan dengan kata gembala, sedangkan kita umatnya diumpamakan dengan kata domba. Adik-adikku yang terkasih, yang dimaksud dengan gembala yang baik adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita dari mara bahaya. Tuhan Yesus sangat mencintai kita, maka Ia merelakan dirinya disiksa, bahkan dibunuh agar kita selamat. Namun pada hari ketiga, Tuhan Yesus hidup kembali untuk meneguhkan kita bahwa kita pasti hidup lagi sesudah meninggal jika kita percaya kepadanya. Adik-adik yang terkasih, sedangkan yang dimaksud dengan domba-domba dalam bacaan tadi adalah para pengikut Yesus, termasuk kita semua. Sebagai pengikut Yesus yang diumpamakan dengan kata domba, kita diharapkan setia mengikuti Yesus dan meneladani Yesus untuk menjadi gembala. Pertama-tama, menggembalakan diri kita sendiri. Contoh untuk adik-adik dan kita semua, contohnya kita tidak boleh cengeng, rajin ketika dimintai tolong oleh orang tua, rajin berdoa. Dari situlah diharapkan adik-adik dapat menjadi gembala untuk sesama, secara khusus bagi anak-anak perempuan. Contohnya bisa menjadi suster, sedangkan anak laki-laki bisa menjadi frater, bruder, pastor, uskup, bahkan menjadi paus. Sebagai suster atau sebagai frater atau bruder, adik-adik bisa menjadi gembala yang baik. Contohnya bisa sebagai guru, sebagai perawat,
Jika terpanggil menjadi imam, maka adik-adik menjadi gembala yang baik lewat merayakan Ekaristi Kudus di gereja. Jika adik-adik terpanggil menjadi uskup, maka adik-adik dapat menggembalakan umat Katolik di salah satu wilayah atau uskupan. Jika terpilih menjadi paus, maka adik-adik bisa menjadi gembala untuk umat Katolik di seluruh dunia. Adik-adik yang baik, kalian adalah harapan gereja Katolik. Di waktu-waktu yang akan mendatang, kalianlah yang akan memimpin gereja Katolik. Oleh sebab itu, belajarlah dengan rajin, jadilah anak-anak yang penurut, rajin berdoa, dan suka menolong teman-teman. Maka Tuhan Yesus memperhatikan sikap dan perilaku kita, akan memilih kita menjadi gembala bagi gerejanya. Demikian renungan dari Frater. Semoga adik-adik selalu bahagia dan mau menjadi gembala mulai dari diri sendiri, dan di waktu-waktu yang akan datang bisa menjadi gembala gereja yang terpanggil secara khusus menjadi suster, frater, bruder, pastor, uskup, dan bahkan menjadi paus. Adik-adik yang terkasih, mari kita menutup renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih karena memberi teladan menjadi gembala yang baik. Semoga kami meneladani dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kreativitas. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam kreativitas minggu ini. Minggu ini kita akan membuat kreativitas berbentuk domba. Alat dan bahan yang akan kita gunakan: kertas karton jilid yang telah dipotong menjadi 2, kertas karton jilid berwarna putih yang telah dipotong menjadi 2, gunting, spidol, pensil, lem, dan kapas. Adapun cara pembuatannya,
apa di bawah? Adik-adik bisa mengkreasikannya dengan menulis di belakangnya Yesus Gembala yang baik, dan di penyangkanya bisa adik-adik tulis hari Minggu panggilan. Demikian kreativitas kita minggu ini. Sampai jumpa. Bagaimana adik-adik pendampingan kita minggu ini? Seru kan? Tentunya pasti seru. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri pendampingan kita minggu ini. Tapi jangan sedih ya, minggu depan kita akan lanjut lagi dalam pendampingan yang lebih seru lagi. Oke adik-adik, dan juga jangan lupa adik-adik selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan selalu menjaga kesehatan diri. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, terima kasih atas cintamu pada kami. Terangilah hati dan budi kami dengan roh-Mu, agar kami dapat mendengarkan sabda pada pertemuan ini. Semoga kami mampu menjadi gembala yang baik bagi kami sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa kini dan sepanjang masa. Amin.